Oke, Kak David share screen dulu. Ya, ya. Kalian bisa lihat gambar di layar ya. Hari ini Kak David mau sharing tentang identity. Bulan lalu Kak David sudah pernah sharing ya, tentang kesuksesan itu pasti buat kalian. Nah, karena itu janji Tuhan. Nah, kemudian Kak David juga mulai dengan 5 pertanyaan ya. Kak David mulai dengan 5 pertanyaan. Ya. Yaitu yang pertama, siapakah saya? Itu pertanyaan penting ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan ini yang semua orang sedang berusaha untuk menjawabnya ya. Semua manusia sedang berusaha untuk menjawabnya, termasuk Kak David, termasuk kalian juga, termasuk orang tua kalian, siapapun. Nah, yang pertama itu siapakah saya? Jadi ini pertanyaan tentang identitas asli seseorang ya, dan kepribadian seseorang yang paling mendasar. Nah, biasanya kalau orang tanya siapa saya, ada yang jawab saya dokter, saya apa, itu pekerjaan. Tapi bukan identitas aslinya. Aslinya itu siapa? Nah, itu pertanyaan mendasarnya. Kemudian dari mana saya berasal? Kemudian kenapa saya ada? Ya, kemudian ini pertanyaan tentang tujuan hidup seseorang. Kemudian apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya ada di tempat ini, apa yang bisa saya lakukan? Kemudian kemana tujuan hidup saya? Atau kemana, apa tujuan atau hasil yang ingin saya capai dari apa yang saya lakukan? Nah itu. Nah, jadi Kak David pengen tanya dulu. Pertanyaan pertama untuk kalian, ya. Ini pertanyaan untuk kalian jawab sendiri, ya. Itu siapa kalian? Nah, siapa saya? Kalau orang bertanya kepada kalian, siapa kamu? Kira-kira apa yang kamu akan jawab? Nah, pertanyaan ini simple ya. Kak David minta kalian simpan dulu di memori kalian jawaban kalian ya. Simple. Nah, kemudian pertanyaan ini sederhana, tapi pertanyaan ini sulit untuk dijawab oleh banyak orang. Nah, kenapa? Karena pertanyaan ini sangat menentukan apa yang orang itu lakukan. Karena siapa dia. Gitu. Jadi siapa dia itu menentukan apa yang dia lakukan. Nah, bahkan orang yang menjawab ini, ya apa yang dia lakukan hari ini itu karena hasil dari jawabannya. Dan bagaimana dia hidup hari ini itu karena bagaimana dia menjawab siapa dirinya. Nah, itu yang kalian harus paham. Nah, siapa kalian? Itu pertanyaan pertama Kak David. Identitas, ini pertanyaan tentang identitas. Jadi identitas itu adalah entitas orang individu yang paling mendasar. Atau siapa dia sebenarnya. Kemudian identitas ini bukan hasil pencapaian, ya, tetapi identitas ini adalah warisan. Jadi siapa kalian itu bawaan kalian itu warisan ya paling mendasar. Jadi tidak diberikan oleh siapapun, tetapi itu kalian warisi dari sumber kalian. Secara natural ya, identitas seseorang itu tidak bisa berubah ya, secara natural tidak bisa berubah. Nah, dan setiap manusia itu unik dan berbeda, tapi punya identitas yang sama. Jadi ketika orang bertanya tentang identitas seorang manusia itu sama semua, ya, sama.
Tetapi setiap manusia, setiap individu itu unik, ya. Unik dalam dia punya latar belakang dan sebagainya yang membentuk hidup dia itu unik, berbeda-beda, tetapi semuanya punya identitas yang sama, identitas dasar yang sama. Kemudian kesadaran kalian tentang identitas itu membentuk cara berpikir dan berperilaku. Nah, Kak David kasih contoh, Pangeran William sama kalian pasti cara hidupnya beda, ya kan? Cara berperilakunya beda. Kenapa? Karena identitasnya. Dia menyadari identitasnya sebagai seorang pangeran, sebagai seorang bangsawan, kemudian sebagai anak dari seorang ratu, cucu dari seorang ratu, maka tindakannya itu berbeda. Dia punya cara bertindak yang berbeda. Bahkan Kak David lihat waktu ibunya meninggal, ya, pada waktu ibunya meninggal, orang lain menangis dan segala macamnya, tapi mereka tetap dengan leher yang terangkat dan dagu yang terangkat berjalan menuju tempat pemakaman karena mereka terlatih seperti itu. Karena siapa mereka, itu yang membuat mereka bertindak, bersikap seperti itu. Nah. Kemudian kekuatan seseorang ada pada kesadaran tentang identitasnya. Nah, jadi kesadaran kalian tentang identitas kalian itu siapa, nah itu bisa menentukan kekuatan kalian. Sekuat apa kalian ditentukan oleh identitas kalian. Nah, kebenaran identitas sesuatu itu hanya ada pada penciptanya, ya. Kak David kasih contoh. Kak David punya power bank, ya. Ini power bank. Orang kalau lihat begini nggak tahu ini power bank ini apa, ya, karena hanya seperti ini, ya. Kalau yang sudah biasa pasti tahu. Tetapi kita juga mungkin tahu, oh itu power bank, itu biasa. Tapi yang paling tahu tentang identitas dari power bank ini adalah pabrik yang menciptakannya, ya, atau penciptanya, dia yang paling tahu. Tentu orang bisa berpendapat atau berpandangan, memberi review dan segala macamnya, tetapi yang paling tahu tentang barang ini adalah yang menciptakan dia. Nah, yang harus kalian ingat juga adalah bahwa identitas seseorang itu tidak bisa berubah, ya. Tetapi disinformasi itu bisa mempengaruhi seseorang mengadopsi identitas yang lain. Jadi walaupun identitas kalian tidak bisa berubah, tetapi informasi-informasi yang kalian dapatkan, ya, itu bisa saja mempengaruhi kalian untuk mengadopsi identitas yang lain, yang bukan diri kalian. Nah, disinformasi ini artinya informasi yang salah, tetapi sengaja diberikan untuk tujuan tertentu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa misalnya musuh untuk bisa memberikan kepada kalian disinformasi, yaitu adalah penjajahan. Nah, penjajahan itu biasanya menjadi cara untuk mengubah identitas orang. Jadi kita memaksakan suatu identitas kepada orang lain. Kak David kasih contoh. Kalian lihat peta ini. Ini adalah peta Amerika, ya, peta Amerika Tengah, khususnya Amerika Tengah. Aslinya dihuni oleh orang-orang ini, orang-orang Indian. Nah, mereka ini penduduk asli Amerika, ya. Kemudian suatu hari mereka datanglah penjajah dari Inggris, ya. Inggris masuk, orang-orang kulit putih masuk. Kemudian inilah Amerika yang kita kenal sekarang. Berbeda dengan Amerika yang asli. Kalian lihat, inilah Amerika sekarang. Kita melihat orang Amerika itu apa? Bule, tinggi, kemudian putih, rambut pirang dan segala macamnya. Tetapi yang aslinya mereka berkulit seperti kita, ya, punya muka mirip-mirip kita, gitu ya. Orang-orang Indian, kalian pasti tahu. Nah, jadi ini Inggris di Amerika. Kemudian juga Portugis masuk ke sana. Kalian mengenal Columbus dan segala macamnya di buku sejarah. Nah, mereka masuk ke Amerika, mengubah benua itu menjadi persis seperti mereka. Spanyol juga masuk. Spanyol ini menguasai sebagian besar Brasil, ya. Kemudian Belanda juga.
kalian lihat gambar ini adalah gambar orang Indonesia tradisional, ya, orang tradisional. Ya, bangsa-bangsa penjajah ini, ya, yang masuk ke Amerika ini, setelah mereka masuk, mereka menganggap wilayah itu punya mereka, orang-orang di sana itu orang-orang mereka, kemudian mereka berperang satu sama lain memperebutkan wilayah ini. Nah, jadi walaupun mereka berperang disebut perang kemerdekaan, sebenarnya tidak ada yang merdeka, ya, karena itu hanya perang perebutan wilayah. Orang-orang Indian tetap tersingkir. Nah, seperti orang Indonesia juga, ya kan? Kita merasa kita sudah merdeka, tetapi ada dalam beberapa hal yang kita masih dijajah oleh bangsa asing. Nanti Kak David kasih contoh. Tujuan dari penjajahan itu adalah yang pertama untuk memperluas wilayah kekuasaan. Nah, karena kerajaan-kerajaan tadi itu biasalah untuk semakin mulia seorang raja itu pasti wilayah kekuasaannya luas, kemudian kekayaannya juga semakin besar. Nah, itu menentukan kebesaran dari seorang raja. Nah, makanya mereka senang memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian untuk memperoleh sumber daya ekonomi baru. Nah, makanya kalian kenal istilah gold, ya, glory, gospel, dan sebagainya macamnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mereka supaya menyerap sumber daya ekonomi baru tersebut. Mereka memberikan identitas baru kepada penduduk aslinya. Jadi aslinya Indian, kemudian mereka mulai memperkenalkan budaya-budaya Eropa kepada mereka. Nah, kemudian perlahan-lahan mereka berubah. Nah, orang-orang Indian yang asli menyingkir, ya kan? Biasanya mereka menyingkir ke daerah yang lebih jauh, ke pegunungan, kemudian di balik-balik gunung dan sebagainya macamnya. Nah, sedangkan penduduk yang pendatang tadi mulai menguasai wilayah-wilayah dataran. Nah, kemudian karena perbedaan budaya ini, orang-orang Indian meninggalkan lokasi-lokasi mereka dan mengungsi. Nah, yang keempat, tujuan dari penjajahan adalah untuk menghancurkan kepercayaan diri dari penduduk aslinya. Sehingga mereka tidak minta untuk merdeka, ya, sehingga mereka tidak melawan. Jadi caranya adalah menghancurkan kepercayaan dirinya. Lewat apa? Lewat kekerasan, ya. Lewat cara-cara kekerasan, atau menganggap bahwa waktu itu juga dunia pendidikan juga sedang berkembang, penelitian-penelitian, mereka menganggap bahwa mereka itu hasil evolusi yang lebih sempurna daripada manusia lainnya, dan mereka itu lebih berharga. Gitu. Nah, kemudian mengubah bahasa, cara mereka berbicara, cara mereka berkomunikasi, ya. Bahasa yang sebelumnya dipakai terpaksa harus diubah, ya, menjadi bahasa Inggris. Ada bahasa Portugis. Kalian lihat kalau Brasil sekarang itu pakai bahasa Spanyol. Nah, itu mereka adalah orang-orang yang sangat kasihan karena mereka sudah lupa sama sekali pada aslinya mereka. Kemudian mengubah hukum yang berlaku di situ juga, ya. Jadi tujuan dari penjajahan itu adalah memperkenalkan budaya-budaya yang baru, ya. Bukan hanya mengambil wilayah kekuasaan dan wilayah ekonomi, sumber daya ekonomi, tetapi juga untuk mengubah budaya asli daripada penduduk yang di situ. Kemudian pada akhirnya adalah mendirikan koloni baru di wilayah jajahan. Jadi koloni ini artinya menjadikan wilayah jajahan tersebut mirip seperti negara asal mereka. Nah, seperti itu. Ini model penjajahan, ya, yang tradisional itu kalau kalian lihat dalam kalian berteman, berhubungan, ya. Kalau model penjajahan tradisional itu ya ini lewat kekerasan, pemaksaan, bullying, ya kan. Nah, tetapi kemudian penjajahan yang modern itu seperti ini. Berusaha untuk menjadi seperti orang lain. Nah, kita kalau posting, kita senang kalau lihat tanggapan orang, apakah orang like atau tidak. Nah, kita berusaha untuk menjadi apa yang disenangi orang lain. Kalau orang tidak suka, kita berubah. Nah, orang-orang ini disebut dengan penjajahan modern. Penjajahan modern ini dia munculnya langsung di kamar kita, di tangan kita, lewat HP, lewat segala macamnya. Nah, sehingga kita kadang-kadang terpengaruh dan mengubah identitas asli kita, kita pengen jadi seperti orang lain.
Kak David punya pertanyaan cepat untuk kalian. Bagaimana perasaan kalian saat melihat orang lain punya wajah atau bentuk tubuh tertentu? Nah, apakah kalian minder? Ataukah kalian pengen punya seperti dia, iri? Ya. Kemudian kenapa kalian harus misalnya ya menggunakan barang-barang dengan merek tertentu? Kalau nggak pakai merek ini, kayaknya kurang bernilai gitu hidup kalian. Diri kalian kurang berharga. Kemudian ada orang-orang yang kaya, ya, yang punya merek-merek tertentu atau barang-barang tertentu. Kalian iri atau segala macamnya, ya sejenisnya. Apakah kalau kalian pakai nilai barang-barang bermerek tertentu itu kalian anggap menambah nilai diri kalian? Nah, apakah iya ataukah tidak? Nah, yang ketiga, apa yang saya pikirkan saat melihat orang lain punya lebih banyak uang daripada saya? Ya, kalau mereka bekerja, kita lihat pekerjaannya mereka, menghasilkan banyak uang. Saya juga mau dong kerja itu. Nah, kemudian kita bersekolah, ya, kita mengikuti pendidikan, tetapi tujuannya adalah untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin seperti orang lain. Nah, jadi kita punya tujuan bukan lagi untuk melayani dengan skill yang kita punya, tetapi tujuannya adalah karena pekerjaan itu menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian 4, apakah kalian pernah berpikir kalau misalnya seandainya kalian itu orang lain, seandainya saya lahir dari keluarga yang lebih baik, atau seharusnya saya punya ayah adalah orang lain, atau seharusnya sebaiknya saya tidak dilahirkan, atau ya sejenisnya, ya. Pernahkah kalian berpikir seandainya kalian itu jadi orang lain saja? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang orang-orang yang kalau jawabannya kebanyakan ya, atau kebanyakannya adalah saya pengen jadi seperti orang lain, maka berarti kalian masih belum merdeka, ya. Berarti belum merdeka dari penjajahan. Nah, penjajah kita yang terkenal itu adalah iblis ini, ya. Nah, yang pertama, iblis itu membenci manusia. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan iblis membenci Allah. Makanya iblis juga membenci manusia. Nah, apalagi waktu dia dilempar ke bumi, manusia juga ditaruh di bumi. Nah, tentu saja iblis menjadi iri, marah, ya, kemudian berusaha untuk menggagalkan. Nah, dia punya jalan, yaitu dengan menggoda manusia dan membingungkan identitasnya. Jadi kalian kalau baca di kitab Kejadian pasal 3, kalian ingat bahwa Hawa itu dibilang oleh iblis, kalau kalian makan buah ini, kalian akan menjadi seperti Allah. Padahal kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia itu sudah diciptakan sama seperti Allah, menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian iblis mengubah, ya, iblis punya kata-kata tipuan adalah kalau kamu lakukan ini, kamu jadi seperti Allah. Artinya mereka belum seperti Allah. Nah, maka dengan kata-kata demikian itu sudah membuat identitas manusia itu bingung dengan identitasnya. Nah, kenapa juga ya iblis itu masuknya lewat Hawa, ya? Karena Adam itu dia dengar langsung perintah Tuhan. Nah, jadi iblis sudah mencoba, mungkin saja ya. Mungkin iblis sudah mencoba lewat Adam dan Adam tidak kasih perhatian karena dia tahu benar perintah Allah itu seperti apa. Tetapi Hawa kan tidak. Hawa mendengar perintah Allah melalui Adam. Nah, kemudian Hawa memberikan telinga untuk mendengarkan perkataan iblis. Harusnya dia bisa saja skip iblis gitu. Nah, makanya iblis itu digambarkan seperti ular. Dia tidak menyerang langsung ya, tetapi dia menyerang melalui yang lain. Perang proksi dia itu. Nah, tujuan daripada iblis itu tujuannya adalah Adam. Kenapa tujuan iblis adalah Adam? Karena di dalam Adam ada benih manusia-manusia lain yang akan hadir di bumi. Jadi Hawa itu hanya alat. Makanya ketika Hawa makan, kalian bisa baca di kitab Kejadian pasal 3. Ketika Hawa makan tidak terjadi apa-apa. Tetapi waktu Adam makan, maka terjadi sesuatu.
Jadi iblis membuat manusia bingung dengan identitasnya. Nah, kemudian akhirnya dosa ya yang dilakukan oleh Adam itu memisahkan manusia dari bapaknya atau sumbernya. Nah, kemudian setelah generasi berganti, akhir manusia benar-benar melupakan identitas aslinya. Ya. Nah, Yesus datang untuk mengembalikan apa yang hilang dari manusia. Nah, Adam hidup seperti Allah, ya di kitab Kejadian pasal 2 dan seterusnya, ya melakukan tugasnya. Tapi kemudian setelah jatuh ke dalam dosa, satu generasi kemudian anaknya sudah jadi pembunuh. Pembunuhan pertama, ya iri dan membunuh. Ya, jadi dia benar-benar lupa identitas aslinya itu siapa. Nah, Yesus datang untuk mengembalikan yang hilang ini, identitas kita yang hilang. Nah, kemudian Yesus bukan cuma datang untuk berkhotbah, kemudian mengajar sesuatu, kemudian melakukan mujizat, tidak. Tetapi dia juga datang sebagai manusia yang sebenarnya. Nah, yang uniknya adalah begini, karena dosa itu kan dari turun temurun melalui darah, ya. Jadi anaknya Adam, kemudian seterusnya itu hidup dalam dosa. Kenapa? Karena dosa itu turun dari generasi ke generasi. Nah, sehingga status mereka sebagai orang berdosa itu tidak putus. Mereka lupa sama sekali identitasnya. Nah, identitas ini kan kita dapat informasinya dari orang tua kita. Nah, semakin lama, semakin lupa. Kemudian akhirnya uniknya adalah kalau kalian baca tentang ada silsilah-silsilah, nah, silsilahnya itu cuma sampai di Yesus, kemudian itu pun Yesus bukan anaknya Yusuf. Jadi silsilah itu terputus sampai di Yusuf. Kemudian muncullah Yesus. Setelah Yesus tidak pernah ada lagi silsilah-silsilah darah tersebut. Nah, mungkin saja itu punya arti bahwa sudah cukup bergenerasi-generasi yang tidak kenal identitasnya siapa, kemudian masuk generasi yang terbaru setelah Yesus. Nah, makanya di kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 itu kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak ada lagi genealogi berikutnya. Kita langsung bisa untuk kembali menjadi anak Allah, sama seperti Adam pada mulanya. Nah, jadi mengcancel identitas yang diberikan orang tua kita turun-temurun. Nah, Yesus juga datang sebagai manusia yang sebenarnya. Jadi dia itu turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia benar-benar manusia. Gitu. Jadi kalau manusia mau melihat manusia sejati itu seperti apa, mereka melihat Yesus. Kita melihat Yesus. Nah, apa saja kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia, kita lihat Yesus. Apa saja identitas yang dimiliki oleh seorang manusia, kita lihat Yesus. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nah, jangan lupa Yesus itu datang sebagai anak manusia. Dan dia lahir di zaman penjajahan bangsa Romawi. Tentu saja rentan untuk pencucian otak, ya, untuk meragukan identitas aslinya itu siapa. Nah, karena informasi di zaman penjajahan waktu itu sangat kuat. Nah, nanti kalian bisa lihat kalau baca di Perjanjian Baru, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, kalian akan ketemu dengan orang-orang Yahudi, bahkan ahli-ahli Taurat, yang mereka lupa dengan identitas aslinya. Dan mereka berusaha memaksakan identitas tersebut, identitas manusia yang mereka pahami tersebut, kepada Yesus. Nah, kemudian Yesus itu lahir tanpa ayah kandung. Jadi kalian bisa lihat saja, tentu orang-orang sering mengejek dia. Bahkan ada yang pernah menyebut dia anak haram gitu. Nah, karena mereka bilang bahwa dia lahir tanpa ayah kok. Nah, jadi dituduh ibunya itu berzinah. Nah, Yesus itu sering mengalami bully dan juga sering diejek. Nah, tetapi yang bagus dari Yesus adalah, teladan yang bagus dari Yesus adalah dia tidak pernah membiarkan pendapat orang mengubah identitasnya, mengubah apa yang dia tahu tentang identitasnya. Dari mana Yesus tahu tentang identitasnya? Dari kecil, ya. Biasanya di agama Yahudi itu dari kecil usia 5 tahun itu mereka sudah belajar untuk membaca. 5-7 tahun itu sudah mulai belajar untuk membaca Taurat Tuhan. Nah, dari isi Taurat itulah dia menemukan identitas
yang sebenarnya. Ya. Nah, tapi Yesus itu kan anak Allah dan segala macamnya. Ya, kita kan baru tahu akhir-akhir ini kan. Setelah bertahun-tahun kemudian setelah Yesus baru kan kita tahu. Tapi kalau misalnya kita hidup di zaman Yesus pun, jangan sampai kita juga memandang Yesus itu miring. Nah, Yesus sejak kecil sudah menyadari identitasnya. Usia 12, ya, dia bilang kalau Yusuf itu bukan bapaknya. Dan dia bilang kalau Allah itu adalah bapaknya. Makanya dia bilang, bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Dia tahu bapaknya itu Allah. Jadi meng-cancel identitas dari Yusuf dan langsung membawa dirinya menjadi anak Allah. Tentu kita menyadari berikutnya adalah bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya. Tetapi sejak kecil, ya, Yesus itu sudah tahu identitasnya siapa. Jadi dia tidak butuh orang lain untuk memberikan pendapat tentang siapa dia. Dan kalau kita baca, Yesus selalu mengatakan, aku adalah, aku adalah. Nah, suatu kali dia pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapa saya? Ya kan? Kita kan juga pasti sering bertanya, menurut orang, menurut lu beta ini kayak apa? Gitu. Menurut kamu, aku ini seperti apa? Apakah aku cantik? Apakah aku tampan? Ya kan? Apakah aku bernilai, berharga untuk kamu, dan segala macamnya. Nah, Yesus juga pernah bertanya seperti itu. Nah, tetapi kemudian dia tidak peduli apa pandangan orang. Orang bilang, oh kamu itu nabi, kamu itu orang baik, guru yang baik, dan segala macamnya. Belum lagi orang Yahudi bilang, oh kamu itu kesurupan, setan, Belzebul, kemudian kamu itu anak haram, kamu itu penghujat, dan segala macamnya. Tapi Yesus tidak peduli dengan itu. Dan dia selalu mengatakan, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah kebenaran, aku adalah jalan, dan segala macam. Dia memberikan, dia fix tentang identitas dirinya. Yesus tidak membutuhkan penerimaan atau pengakuan orang lain. Nah, ini yang sering kali orang-orang muda itu, ya, orang-orang muda itu cari, ya kan? Makanya katanya anak muda itu anak yang labil, tapi tidak dengan kalian, karena kalian ini adalah anak-anak yang sudah tahu, ya, siapa diri kalian yang sebenarnya, identitas kalian, dan kalian tidak butuh mau diterima orang atau tidak diterima orang, atau kalian tidak membutuhkan pengakuan orang lain tentang siapa diri kalian. Jadi kalian tidak punya kepentingan untuk menyenangkan orang. Ya. Kalian jadilah diri sendiri. Ya. Yesus menunjukkan jati diri dan kekuasaan seorang manusia sejati. Nah, mari kita belajar dari Yesus. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ya, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita sering salah paham dan mengatakan bahwa kayak misalnya kalau Kak David lihat sering kali di debat-debat antar agama itu, orang minta bukti, apa buktinya Yesus itu Tuhan? Kemudian mereka oh Yesus mampu bikin ini, bikin itu, menghidupkan orang mati dan segala macam. Itu tidak membuktikan Yesus itu Tuhan, ya. Elia pun membangkitkan orang mati. Elia pun punya mujizat yang mirip-mirip Yesus, ya. Dan tidak membuktikan bahwa karena dia mampu melakukan itu lalu dia itu Tuhan, tidak. Tetapi kalau teman-teman lihat di pengakuan Petrus bukan didasarkan pada apa yang Yesus lakukan, tetapi didasarkan pada informasi langsung dari Bapa tentang siapa Yesus. Nah, termasuk diri kalian. Kalian itu bukan apa yang kalian lakukan, ya. Kemudian orang menilai kalian. Misalnya kalian mencuri, lalu kalian disebut pencuri. Kemudian kalian menerima diri kalian sebagai pencuri. Salah. Kalian bukan pencuri. Nah, gitu. Jadi jangan menilai orang berdasarkan apa yang mereka lakukan saat ini, karena manusia itu mudah untuk berubah-ubah, ya. Ketika dikatakan salah langsung dia berubah lagi. Nah, jadi manusia itu makhluk yang unik. Nah, Yesus sama seperti manusia pada umumnya. Nah, dia menunjukkan kepada kita manusia itu seharusnya seperti apa. Nah, itu dia. Mujizat-mujizat yang dia lakukan adalah hal-hal yang mampu dilakukan oleh seorang manusia. Nah, nanti kita belajar. Nah, kemudian Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang kita punya yaitu Yesus
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, bedanya dengan kita adalah ia telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Nah, kita seringkali kan kalau dicobai ya masih jatuh-jatuh juga, ya kan? Tapi Yesus itu dia juga dicobai sama seperti kita. Bahkan pencobaan yang pertama ia alami oleh iblis adalah mencobai tentang identitasnya, persis sama seperti yang Hawa hadapi. Iblis bilang, kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Iblis bilang bahwa, oh kalau lu anak Allah, lu harus melakukan sesuatu bahwa untuk membuktikan bahwa lu anak Allah. Nah, Yesus bilang, tidak perlu. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa, apalagi kepada iblis. Faktanya adalah bahwa saya adalah anak Allah. Itu fix bagi Yesus. Nah, dia tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuktikan siapa dirinya. Tidak perlu. Nah, jadi kalau begitu identitas asli manusia itu apa? Siapa? Ya kan? Identitas saya itu siapa? Informasi asli tentang sebuah ciptaan hanya ada pada penciptanya. Nah, apa yang penciptanya katakan tentang ciptaannya itulah informasi yang benar, ya, informasi yang asli. Lebih dari itu hanya opini atau cuma pendapat. Nah, pendapat bisa saja keliru. Nah, makanya orang kalau dengar pendapat itu harus selalu dari sumber yang terpercaya, yang tahu benar seperti apa. Informasi pertama. Makanya kalau di pengadilan, ruang pengadilan, hakim nggak mau dengar dari orang ngomong ke orang, tidak. Kalau bisa yang mengalami langsung, itu pandangannya seperti apa. Itu disebut dengan informasi asli. Nah, Allah adalah bapaknya manusia. Nah, seorang bapak itu tugasnya adalah memberikan identitas, ya, menyediakan identitas untuk anaknya. Kejadian pasal 1 ayat 26, nah, itu disebut, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi menurut Alkitab, ya, menurut firman Tuhan, itu bahwa Bapa kita berasal dari Allah. Nah, itu sesuatu informasi yang luar biasa, teman-teman. Ya, karena begini, ayam memperanakan ayam, mirip mereka, ya kan? Nah, Allah menjadikan sesuatu dari dirinya yang tentu pasti mirip dengan dia. Gitu. Jadi kalian itu bukan hanya seorang manusia, salah. Itu karena kalian melihat fisik kalian, ya. Makanya Allah itu adalah roh, sehingga manusia itu adalah roh juga. Roh yang bedanya adalah Allah di surga, ya kan? Kalian ada di bumi. Nah, untuk kalian bisa berfungsi di bumi, kalian butuh tubuh karena bumi ini kan dunia fisik, ya kan? Kalian butuh tubuh, makanya kalian ditempatkan dalam tubuh. Nah, tetapi kalian yang sebenarnya bukan tubuh itu, tetapi roh yang ada di dalam kalian. Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Nah, barang siapa yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Nanti kita baca itu ayat. Kemudian manusia mewarisi gambar atau image, ya. Jadi kalau orang melihat kalian, ya, ketika melihat manusia, harusnya orang berimage bahwa mereka itu Allah. Itu menakutkan. Itu menakutkan. Karena melihat apa yang sudah kita lakukan, kemudian sejarah manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, akhirnya kita mulai memberikan identitas baru tentang manusia, yaitu manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna, dan segala macamnya. Tetapi kita harus tahu bahwa informasi yang sebenarnya dari Allah adalah, karena dia yang bikin kita, dia yang menjadikan kita, dia yang menciptakan kita, bahwa manusia itu mewarisi punya gambar dan image-nya Allah. Ya, dia punya karakter dan rupa persis seperti Allah. Kejadian 1 ayat 26. Jadi kalian kecil-kecil begini, atau kalian cantik-cantik begini, ganteng-ganteng begini, ya, adalah punya image dan karakter dan rupa Allah. Kalian bukan orang sembarangan loh. Nah, jadi, ya, makanya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala macamnya itu ada di bawah kuasa kalian. Mereka melihat kalian itu sama seperti melihat Allah. Karena kalian yang mengatur mereka.
kalian yang menjadi penguasa atas mereka, ya. Nah, melihat kalian, mereka seperti melihat Allah. Manusia mewarisi identitasnya secara natural, jadi bukan pencapaian. Ini yang harus kalian ingat. Kalian tidak melakukan sesuatu untuk menjadi anak Allah, untuk memiliki identitas Allah atau memiliki gambar dan rupa Allah. Kalian secara natural punya itu. Jadi itu warisan natural, ya, bukan hasil pencapaian. Kemudian identitas manusia secara natural tidak berubah. Ingat yang Kak David bilang di awal bahwa kalau identitas berubah itu karena kalian izinkan ada informasi lain yang mengganti identitas kalian. Sehingga kalian mengadopsi identitas yang lain. Tetapi identitas asli kalian tetap ada di dalam kalian. Menunggu kapan kalian sadari itu. Ini Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, semua orang yang percaya kepada Yesus, perkataan Yesus, ya, kepada firman Tuhan, mereka punya hak, mereka punya kuasa, ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau Allah itu berkuasa, wajar kalau kalian itu juga punya kuasa. Nah, banyak orang kan merasa bahwa karena mereka manusia biasa, mereka tidak punya kuasa. Nah, salah. Kalian punya kuasa juga. Tapi bagaimana kuasa itu ada dalam kalian? Nanti kita baca. Berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 26, ya. Manusia atau kalian, semua ras manusia, mau yang baik, mau yang buruk, hitam putih, tinggi pendek, ya, bayi maupun orang tua, ya, orang dewasa dan segala macamnya, laki-laki maupun perempuan, manusia, pokoknya dia ras manusia, adalah penguasa bumi, ya, atau dunia fisik. Mereka berkuasa di bumi, ya. Jadi penguasa itu artinya bukan semena-mena dalam seperti yang digambarkan oleh film-film, ya. Kalau penguasa rajau apa segala macam, lalim dan segala macamnya. Tidak seperti itu. Berhak melakukan apa saja, tidak seperti itu, ya. Maksud dari penguasa di sini adalah dia adalah tuan, atau dia adalah pengatur, atau pengelola, atau dia itu hakim, atau dia pemimpin, atau dia manajer. Nah, jabatan ini diberikan, ya. Jabatan ini diberikan kepada kita oleh Bapa kita. Karena Bapa kita itu penguasa alam seluruhnya, natural maupun supranatural. Nah, kita dipenguasa di dunia natural. Itu diberikan kepada kita. Jadi kalian itu bukan sembarang orang. Kalian itu adalah penguasa di bumi ini. Itu identitas kalian. Nah, manusia itu pewaris image Allah, ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Apakah kalian punya kuasa ini? Ya. Itu secara natural ada di dalam kalian. Kalianlah yang punya kuasa atas ikan-ikan di laut. Makanya Yesus ketika murid-muridnya tidak bisa tangkap ikan dan segala macamnya, dia panggil ikan untuk datang kumpul. Karena dia punya kuasa atas ikan-ikan di laut. Karena dia manusia. Bukan karena dia Allah. Tapi karena dia manusia, dia berkuasa untuk mengumpulkan ikan-ikan di laut. Suruh kemana aja mereka mau. Kemudian dia juga burung-burung di udara itu atas kuasanya dia. Kemudian ternak seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, itu artinya kita juga punya kuasa yang sama. Kemudian ini yang agak, ya, yang harus kalian baca juga, yaitu adalah bahwa Mazmur pasal 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Nah, lawannya Tuhan itu iblis loh, bukan orang, ya. Bukan manusia, karena manusia itu dia yang ciptakan anak-anaknya dia. Nah, tapi lawannya dia itu adalah iblis. Untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Nah, kalau kalian
bingung dengan identitas kalian, kalian tidak tahu cara menghadapi situasi kalian dan segala macamnya, sehingga kalian merasa rendah diri dan segala macamnya, baca Mazmur pasal 8. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi kita tuh selalu ada dalam ingatannya Tuhan. Dan segala rencananya Tuhan itu, manusia itu adalah pemegang peranannya atau pemeran utamanya. Kenapa manusia itu sebegitu berharganya gitu? Nah, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan ingin kasih kalian itu kemuliaan dan hormat. Dan jadi kalian itu adalah orang-orang terhormat. Bersikaplah seperti orang-orang terhormat. Bersikaplah seperti orang-orang yang terhormat. Ya. Orang terhormat tidak sembarangan hidupnya. Tidak nonton sembarang, tidak kunjungi sembarang situs, tidak juga berbicara sembarangan. Ya. Kalian tidak akan pernah ketemu Pangeran William atau Pangeran Charles di bar, itu nggak akan pernah. Untuk minum-minum, kemudian duduk-duduk kumpul di ganggang, itu enggak. Karena mereka itu orang-orang terhormat. Kalian juga tidak akan ketemu mereka itu pakai narkoba, ya. Ataupun kalau mungkin ada, berita itu ditutupi. Kenapa? Karena itu memalukan. Nah, jadi tindakan-tindakan terhormat itu kalian. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, dan segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Artinya ada di bawah kuasanya kita. Yaitu apa? Kambing domba, lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Mazmur 82. Nah, ini ayat kontroversi nih. Aku sendiri telah berfirman, Allah yang berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, jadi kalian itu Allah. Apa kalian bisa terima itu? Nah, ayat ini kemudian dikutip oleh Yesus ketika suatu hari dia bilang kalau dia itu anak Allah. Nah, orang Yahudi tersinggung. Nah, orang Yahudi waktu itu karena dia bilang dia dan Bapa satu, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Nah, orang Yahudi tersinggung. Kenapa? Karena mereka menilai manusia itu rendah, tidak bisa sejajar dengan Allah. Tidak bisa sama seperti Allah. Nah, makanya di Yohanes pasal 10 itu ada kisah. Di situ Yesus ngajarin tentang identitas manusia itu siapa. Nah, bukan identitas Yesus khusus ya, tetapi identitas sebagai manusia. Karena Yesus itu datang sebagai manusia, full sebagai manusia. Nah, dia berusaha untuk menjadi sama seperti manusia. Dan kata-katanya yang dia keluarkan pun ya adalah apa yang benar tentang seorang manusia itu. Jadi kalau manusia itu adalah anak Allah, Yesus bilang aku adalah anak Allah. Nah, kita juga tahu bahwa manusia itu adalah anak Allah karena berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah. Itu fakta. Nah, itu bukan opini Yesus sendiri yang karang-karang sengaja bikin teologi sendiri dan segala macamnya. Tetapi ahli-ahli Taurat tidak sampai pada pemahaman itu. Mereka mendengar itu, tetapi mereka tidak mendengar. Mereka melihat itu, tetapi mereka tidak melihat. Artinya apa? Mereka tidak mengerti apa isi kitab suci, ya. Walaupun mereka ahli-ahli Taurat loh, orang-orang Yahudi, dan mereka sepenuh hidupnya itu menghabiskan waktunya untuk mempelajari kitab suci dan kitab para nabi. Ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, tetapi melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, lalu Yesus sambung nih. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Ya, bukankah kalian sudah baca? Bukankah kalian kitab itu kan ada sama kalian? Ya, yaitu tidakkah tertulis, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, kenapa kalian bingung ketika aku menyamakan diri dengan Allah? Yesus katanya Yesus seperti itu. Kenapa kalian bingung? Padahal kalian pun sama. Kalian itu juga Allah. Ayat itu kan bilang begitu. Kenapa kalian tidak percaya itu? Nah, kemudian
ayat yang berikutnya, Yesus bilang begini, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Kenapa kamu bilang aku menghujat Allah? Ya, apakah karena aku berkata aku anak Allah? Di sini kalian lihat ada perbedaan persepsi tentang identitas manusia itu siapa. Nah, Yesus dengan pedenya, ya, Yesus dengan pedenya mengatakan bahwa manusia itu Allah, karena firman-Nya sudah bilang demikian. Firman Tuhan itu mengatakan demikian, dan itu tidak bisa dibatalkan. Nah, kenapa kalian nggak percaya? Dan kenapa kalau saya bilang saya anak Allah, kalian marah? Itu dia. Kalian bilang saya menghujat. Jadi ada orang-orang yang kalau kalian bilang bahwa kalian anak Allah, kemudian kalian mulai menunjukkan identitas jati diri kalian sebagai anak Allah, orang akan mulai bilang kamu sombong, kamu arogan, dan segala macam. Mereka akan mulai memberikan pendapat-pendapatnya. Dan Yesus mengalami itu semua. Tetapi yang kalian harus ingat adalah bahwa tidak satupun apa yang mereka katakan itu diakui oleh Yesus dan diterima oleh Yesus. Kemudian dia ucapkan, oh ya benar ya, mungkin mereka bilang itu benar, dan segala macamnya. Sekalipun ada orang lain berani menghalangi langkah kalian menuju masa depan kalian, ya, kata-kata mereka tidak akan berguna kalau kalian tahu siapa identitas kalian yang sebenarnya. Mereka tidak punya kuasa atas kalian. Nah, kalian itu juga punya kuasa sama seperti Yesus, ya. Tetapi kuasa itu hanya bisa aktif kalau kalian punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Kata saksi di sini berarti kalian akan melihat dengan mata kalian sendiri bahwa kuasa itu bisa nyata lewat kalian. Kalau kalian terima Roh Kudus, kalian mampu untuk usir setan, itu kuasa kalian, sama seperti Yesus mengusir setan. Kemudian berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya, bahasa roh. Kemudian kalian akan pegang ular, atau dipatuk ular sekalipun kalian tidak akan celaka, ya. Memegang ular artinya kalian punya kuasa kan atas binatang-binatang melata, ular kan termasuk, ya. Kemudian atau bisa juga berarti bahwa orang-orang mau tipu kalian, ya, mau menjebak kalian, mau seperti ular iblis, ya, untuk meracuni kalian, kalian tetap yang pegang kendali. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan itu kalau Roh Kudus turun atas kalian. Dan Roh Kudus turun, ya, tidak pilih kalau usia tertentu. Ya. Bukan karena orang-orang tua baru Roh Kudus bisa ada. Kalian yang masih muda-muda seperti ini, juga Roh Kudus juga turun atas kalian. Dan kuasa yang sama bergerak dalam kalian. Kalian percaya atau tidak? Kak David ketika baca ini, pikiran Kak David itu langsung berubah. Kak David berpikir, wah, pantas orang-orang itu mengikuti Yesus. Walaupun mereka lihat mujizatnya, tetapi mujizat ini seringkali hilang dari orang-orang Kristen sekarang. Bahkan ada yang bahkan teologi yang orang-orang teolog besar, pendeta-pendeta besar juga ada yang berkata seperti ini, bahwa oh, mujizat-mujizat itu hanya ada di zaman Yesus dan di zaman rasul-rasul. Tidak ada lagi di zaman-zaman sekarang. Jangan percaya itu. Karena itu adalah warisan, ya. Itu adalah warisan kalian. Kalian punya kuasa itu selama Roh Kudus ada di dalam kalian. Adam pun ketika Roh Kudus masih tinggal di dalam Adam itu penguasa. Tetapi kemudian dia meletakkan kuasanya di bawah kaki iblis. Ya, jatuh kepada bisikan dari iblis. Nah, sehingga dia menyerahkan kekuasaannya dia. Maka Adam jadi tidak berdaya. Nah, kemudian Roh Kudus itu keluar dari Adam, akhirnya yaitu itu yang terjadi. Tetapi lihat ketika Roh Kudus turun atas seorang nabi dan segala macamnya. Ya, mereka bisa melakukan mujizat-mujizat. Bahkan murid-murid Yesus mengutus 70 murid. Bukan Yesus loh yang pergi. Murid-muridnya yang pergi. Ya, murid-muridnya yang pergi.
Dan mereka tidak bawa orang-orang yang sakit itu kepada Yesus. Mereka selesaikan sendiri. Artinya apa? Kalian tidak perlu berdoa supaya Tuhan itu menyembuhkan orang-orang sakit. Kalian usir saja sakit penyakitnya. Karena orang kalau tidak tahu kalau dia punya kuasa, kan dia selalu berdoa, Tuhan tolong sembuhkan mama saya, tolong sembuhkan papa saya. Tapi kalau orang yang punya kuasa, sadar dia punya kuasa, berbeda. Dia langsung bilang sakit penyakit, keluar. Sama seperti ketika Yesus mengusir setan, sama seperti ketika Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan Yesus itu terlalu kreatif untuk mengulangi metode yang sama. Nah, kita pun seperti itu. Manusia itu punya kuasa seperti itu. Asal di dalam kalian punya Roh Kudus. Nah, Kak David pun melakukan itu. Percaya. Kak David baca dan Kak David percaya. Jadi Kak David kalau orang sakit, bawa ke sini. Kak David berdoa. Nah, orang wah nanti kamu wah sombong dan segala macam. Bukan, tetapi karena Kak David sadar bahwa ada kuasa di dalam Kak David. Dan kuasa itu dari Tuhan. Kalau kita punya kuasa, ibaratnya gini. Nah, memberikan kita kartu identitas ini, KTP, ya, kartu KTP ini, itu kan tugasnya negara. Representasi negara itu pemimpin tertingginya siapa? Presiden kan. Nah, tapi kalian tidak perlu sampai ke presiden untuk mendapatkan KTP itu. Kenapa? Karena di kantor kelurahan mereka punya kuasa untuk mencetak bagi kalian kartu itu, identitas itu. Jadi kalian diakui oleh negara. Nah, itu sama seperti ketika kalian punya kuasa, kalian tidak membawa kembali itu kepada Yesus. Makanya satu kali ada murid-muridnya nggak mampu usir setan lalu dibawa ke Yesus. Yesus, kenapa kami kok nggak bisa usir sini? Nah, tanggapan Yesus adalah Yesus sembuhkan orang itu, tapi kemudian dia omelin murid-muridnya. Dia bilang, kamu ini dasar tidak percaya. Berarti kan menurut Yesus harusnya hal itu, masalah itu selesai di murid-muridnya. Kenapa harus dibawa ke Yesus? Nah, kalau kamu percaya, ya, kalau tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Nah, artinya apa? Kalian adalah solusi dari Tuhan untuk bumi ini. Segala macam masalah di dunia ini sudah terlalu banyak. Dan solusi yang Tuhan berikan adalah kalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini, Dia suruh kalian. Dan Dia taruh kuasa itu di dalam kalian. Jadi jangan takut. Kemudian manusia itu juga mewarisi karakter Allah, selain daripada kuasa Allah. Kemudian otomatis dong kalau kita punya kuasa, kemudian Allah itu Bapa kita. Kenapa Allah menyebut dirinya itu Bapa kita? Kemudian dia jelaskan dalam Yohanes itu bahwa kalau kita menerima Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Karena kita mendapatkan identitas itu dari Bapa kita. Jadi kalau kita mau cari tahu identitas kita yang sebenarnya, tanya pada Bapa kita yang di sorga. Tanya pada Allah. Bukan tanya pada orang tua kita. Kalau kita lihat orang tua kita, mereka ada tidak mampunya. Dan nanti kita dapat informasi yang salah. Ya. Kenapa? Karena ini, karakter-karakter Allah ini seringkali tidak kita temukan dalam orang tua kita. Atau pemberi identitas kita, yaitu tubuh ini. Ya. Orang tua kita mewariskan kepada kita tubuh ini. Tetapi nilai moral karakter kita warisi dari Allah, karena Bapa kita. Yang pertama apa? Bahwa manusia itu kudus. Ya. Jadi kalau manusia itu tidak kudus, ada tanda-tanda tertentu. Kenapa Kak David bisa tahu ini? Ya, ada tanda-tanda tertentu. Kalau kalian lihat, misalnya Kak David bilang manusia itu kudus. Ketika kalian tidak kudus, kalian punya rasa gelisah. Kenapa saya lakukan dosa ini? Kenapa saya lakukan itu? Padahal saya pengen ikut seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Kemudian manusia itu sempurna. Nah, ini sulit diterima oleh manusia, orang-orang lain yang dapat informasinya dari pihak lain. Sulit mereka terima. Kenapa? Karena Allah itu kudus, Allah itu sempurna. Lalu kita melihat diri kita, kok kita seperti ini? Kita itu manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna. Salah. Kalian itu adalah manusia yang sempurna. Karena kalian manusia.
kalian adalah anak-anak Allah atau kalian itu sempurna. Makanya makanya firman Tuhan bisa bilang bahwa Paulus bisa bilang bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Ya. Kenapa? Karena kita mewarisi kesempurnaan dari Allah. Jadi kalian mau kribo, mau hitam, mau hidung pesek, mau mancung, mau segala macam, pipi tembem, mau gendut, kurus, dan segala macam, kalian itu sempurna. Kak David melihat diri Kak David, walaupun kurus-kurus begini, ya, dan kepalanya udah mulai botak begini, tapi sempurna. Kak David tidak punya keraguan tentang itu. Karena Kak David baca di Alkitab, dan menurut Allah seperti itu, ya Kak David terima, karena dia yang pencipta. Nah, kalau Kak David sadar itu, kalau kalian juga sadar itu, kalian tahu bahwa kalian itu sempurna. Kalian tidak menuju kesempurnaan. Kalian itu sudah sempurna. Nah, kemudian yang ketiga, Allah itu berintegritas, maka kalian itu juga berintegritas. Artinya apa? Apa yang kalian ucapkan, itu yang kalian lakukan, itu yang kalian pikirkan. Jadi tidak bohong-bohong, tidak suka bohong, ya. Berintegritas. Manusia itu seperti itu. Kalau kalian tidak berintegritas, kalian akan merasa gelisah. Kenapa? Karena integritas itu natural dalam diri kalian. Kalian akan gelisah kalau tidak bisa memenuhi integritas kalian. Kemudian manusia itu baik, karena Allah itu baik. Ya. Allah itu pengasih dan penyayang. Kalian juga sama, pengasih dan penyayang. Kalian senang menyayangi sesuatu, dan kalian senang membagi kasih dengan sesuatu. Karena itu turun langsung dari Bapa kalian. Nah, kalau kalian punya bapak yang pelit, kemudian tidak sayang kalian, suka pukul kalian, ya karena dia cuma warisin kepada kalian tubuh, tetapi tidak roh kalian. Kalian yang sejati adalah roh kalian itu. Nah, kalian itu pengasih dan penyayang. Kemudian Allah itu adil. Kalian itu juga adalah manusia yang adil. Ya. Kalian itu adil, sama seperti Bapak kalian adil. Kemudian Allah itu jujur, tidak pernah berpura-pura, pura-pura suka, pura-pura nggak suka, dan segala macamnya. Allah itu jujur, ya. Sama. Makanya dia disebut kudus, karena dia cuma kudus itu artinya murni dalam motif, ya. Pure in motif. Jadi kudus itu artinya khusus gitu. Dan itu harus jujur. Kalian itu jujur. Kemudian Allah kita visioner. Bapak kita visioner. Makanya manusia itu adalah terencana juga. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu merencanakan masa depan. Kenapa? Karena Bapak kita adalah Allah yang juga membuat segala sesuatu berdasarkan rencananya yang ajaib. Nah, yang Kak David sudah buka buat kalian bulan lalu. Kemudian Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Bapak kalian itu Bapak yang bertanggung jawab. Kalian juga adalah manusia yang bertanggung jawab. Kalian tahu nggak, kalau kalian punya orang tua yang tidak bertanggung jawab, itu bukan identitas kalian yang sebenarnya. Ya, kalian tidak perlu sama seperti itu. Karena kalian harus mirip seperti Bapak kalian di surga. Bapak asli kalian. Dan dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab, Bapak yang bertanggung jawab. Kalau kalian menyadari bahwa kalian identitas kalian adalah anak-anaknya, secara otomatis dia menjadi Bapak kalian, maka secara otomatis apa yang dia miliki adalah milik kalian. Kalian tinggal minta. Dan kalau kalian butuh itu, Bapak mana sih yang tidak kasih kalau anaknya butuh? Nah, Bapak kita mungkin tidak bisa, orang tua kita mungkin tidak bisa, orang tua daging kita mungkin tidak bisa kasih kita karena mereka punya sumber daya yang terbatas, ekonomi yang terbatas, punya kepentingan lain yang lebih penting dari apa yang kita minta. Tetapi Bapak kita tahu dengan benar apa yang penting untuk kita, dan dia punya sumber daya kekayaan yang tidak terbatas. Termasuk untuk biaya kuliah kalian, biaya sekolah kalian, biaya hidup kalian sekalipun. Dia mampu, dan dia sudah janjikan itu. Nah, karena kita ini adalah keluarga Allah, ya. Dalam keluarga itu biasa, ya. Kita butuh apa, minta sama Bapa. Kita tidak perlu simpan-simpan. Kita tidak perlu menabung yang harus jadi pelit dengan orang lain demi supaya menyimpan demi bisa mempersiapkan masa depan kita. Tidak seperti itu. Dalam rumah, ya. Kalian kalau punya orang tua yang kaya, kalian pasti sikapnya berbeda dalam menggunakan uang dibanding kalau kalian punya orang tua yang miskin, lahir dari keluarga yang miskin. Ya, setidaknya kalau orang kaya, anak-anak orang kaya itu dia pakai uang, dia tidak mikir nanti
uang habis. Ya. Tapi kalau orang minta maaf, kalau orang yang berpenghasilan sedikit atau lahir dalam keluarga yang sederhana, terbatas ya sumber daya ekonominya, maka kita harus mempending hal-hal yang kadang-kadang juga itu penting, tapi kita tidak mampu untuk biayai. Dan kita harus rubah dan rencana kita dan segala macamnya. Padahal kita pengen itu. Kita pengen punya motor. Kita butuh motor. Tapi karena uang tidak mencukupi, ya kita terpaksa naik angkot dan segala macamnya. Nah, tapi kalau dengan Bapa di surga, dia lihat anak-anaknya butuh apa, dia siapkan. Karena dia bertanggung jawab. Dan dia juga itu akan mengajarkan kepada kita kalau kita jadi orang tua nanti, kita jadi orang tua yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah Allah itu adalah penolong. Ya. Ada lagu penolong yang setia. Nah, sama seperti Allah, kalian juga adalah penolong. Kalian senang menolong orang. Ketika kalian berhasil menolong orang dan orang bilang terima kasih, betapa bahagianya kalian. Kenapa? Karena itu ada di dalam diri kalian. Itu warisan, itu tertanam dalam diri kalian. Kalian punya rasa bangga kalau berhasil menolong orang. Berikutnya, Allah itu setia. Nah, kalian juga itu adalah orang-orang yang setia, manusia yang setia. Ya, kalau buat komitmen, dia tepati, walaupun rugi. Tapi dia sudah buat komitmen, dia akan jaga itu. Sama seperti Allah. Kalau dia sudah buat rencana dan dia sudah tuliskan rencananya itu, dia sudah nyatakan rencananya, dia akan tetap pada rencana itu. Ya, dia setia dengan rencananya. Orang tidak bisa ubah-ubah, ganggu-gugat dia. Nah, kemudian Allah itu penyabar, Bapak kita itu penyabar. Nah, maka kita itu juga penyabar. Mungkin kalian punya bapak atau ibu yang tidak penyabar, kalian tidak mewarisi karakter itu. Kalian punya warisan yaitu kalian itu penyabar, sama seperti bapak kalian adalah penyabar. Kemudian ya, dan ada banyak karakter-karakter Allah yang lainnya. Nah, Kak David cuma sampai di sini ya. Kemudian semoga ini bisa memberikan informasi yang baru buat kalian tentang identitas kalian ya, yang telah lama hilang ya. Identitas yang mungkin kalian tidak sangka kalau itu adalah kalian. Kak David juga nggak sangka kalau itu adalah Kak David itu seperti itu. Nah, tetapi inilah faktanya ya. Ini adalah kebenarannya gitu. Dan kita tidak bisa bantah itu. Suatu kali Yesus ditanyai, apakah kamu seorang raja? Ataukah apakah kamu Tuhan? Apakah kamu raja? Maka Yesus tidak menolak ketika dia disebut raja. Kenapa? Karena dia anak seorang raja. Anak seorang raja dan saat itu dia di bumi, manusia adalah raja di bumi. Maka wajar dia bilang, "Oh, aku ini memang raja." Kalian pun adalah raja. Jadi tiru Yesus, baca kisah tentang Yesus dan bagaimana cara dia menghadapi orang-orang yang berusaha menyangkal identitasnya dia. Dia tidak peduli dengan orang. Saat itu manusia walaupun pintar dalam agama dan baca kitab suci yang sama seperti yang Yesus baca, tetapi mereka tidak percaya apa yang Yesus baca. Nah, makanya hari ini Kak David tantang kepada kalian, bawa kepada kalian. Apakah kalian percaya bahwa identitas kalian yang sebenarnya adalah berasal dari Tuhan? Dan bahwa kalian itu sama seperti Allah yang tidak terbatas, kalian juga tidak terbatas. Karena ada Allah di dalam diri kalian. Nah, kalau kalian Allah itu hanya bisa dibatasi oleh kita. Kalau kita bilang Allah itu terbatas, ya Allah juga akan bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya. Nah, walaupun dia itu tidak terbatas. Tetapi karena rasa percaya kita itu terbatas, karena kita percayanya terbatas, ya dia tidak bisa kasih tunjuk lebih. Nah, tapi kalau kalian percaya, ada banyak hal-hal yang menarik yang akan kalian lihat nanti. Ya. Ada banyak hal-hal yang Tuhan mau bawa kalian untuk kalian tuju. Nah, ini Kak David baru sampai di pertanyaan pertama, yaitu who are you? Siapa diri kalian yang sebenarnya? Siapa identitas kalian? Apakah kalian adalah orang yang tidak berharga? Ataukah kalian cuma orang sederhana yang tidak mampu meraih apa-apa? Apakah kalian itu pendosa? Apakah kalian itu pembohong? Atau kalian itu mungkin pornografer, ya, penikmat pornografi? Atau mungkinkah kalian itu orang yang tidak setia? Atau mungkinkah kalian
selama ini kalian taunya kalian itu pemarah atau kalian itu pembohong? Tapi Kak David buka kepada kalian apa yang Allah katakan, ya, apa yang pencipta kalian katakan tentang kalian. Apakah kalian mau percaya itu? Nah, sebaiknya kalian percaya, karena itu identitas kalian yang hilang, dan kalian juga ingin menjadi sama seperti itu. Itu natural dalam diri kalian. Makanya manusia itu suka kalau punya kuasa. Kenapa? Karena dia diciptakan berkuasa, dan kuasa itu hilang. Jadi dalam alam bawah sadarnya dia kepengen. Dia benci kalau dibohongi orang. Nah, dia benci kalau orang tidak setia dengan dirinya. Dia benci kalau dia ditipu orang. Orang benci kalau dia dijahatin orang lain. Nah, kalian pasti merasakan seperti itu. Kalian akan merasa senang ketika melihat orang lain bersikap sama seperti Allah bersikap. Demikian juga kalian harus bersikap seperti Bapa kalian bersikap. Oke, ini yang bisa Kak David bagi kepada kalian. Semoga kalian diberkati. Kalau kita ketemu lagi, nanti kita bahas lagi tentang dari mana kalian berasal. Yang penting ini pertanyaan dasarnya adalah kalian sudah tahu siapa diri kalian. Kemudian berikutnya adalah untuk apa kalian ada di sini, yaitu tentang alasan kalian. Kalau kalian tahu siapa diri kalian, kalian tahu bagaimana caranya bertindak, bagaimana caranya bersikap, atau bagaimana menghadapi sebuah situasi. Nah, Tuhan juga bilang begini, kamu itu adalah terang dunia. Kan Yesus bilang begitu. Kalian adalah terang dunia dan kamu juga adalah garam dunia. Manusia itu adalah terang dunia dan manusia juga garam dunia. Yesus bahkan bilang begini, selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Selama dia jadi manusia, dia adalah terang dunia. Artinya apa? Kalian punya sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia ini. Kalian datang dengan sesuatu ya, yang kalau tanpa kalian ada yang salah. Karena kalian itu terang, ada bagian-bagian yang harus diterangi oleh kalian. Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti. Kak David akan bukakan itu juga kepada kalian kalau Kak David diberikan kesempatan untuk mengajar kalian. Nah, sekarang hari ini Kak David cukupkan pada siapa identitas kalian yang sebenarnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini dapat mengajar teman-teman di tempat ini, anak-anak muda yang luar biasa yang kepada mereka Engkau titipkan bumi ini ya Tuhan. Kami percaya apa yang Engkau firmankan dan kami tahu bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Kami tahu bahwa kami adalah anak Allah, identitas kami sama seperti Allah. Kami memiliki karakter dan juga sifat-sifat Allah, memiliki image Allah dalam diri kami, dan kami adalah orang-orang yang berharga. Kami tidak akan peduli dengan apa kata orang tentang kami, tidak akan peduli dengan bagaimana pendapat orang terhadap kami. Dan meskipun hari ini mungkin kami baru menunjukkan ya bahwa mungkin kami menunjukkan bahwa kami adalah pendosa, bahwa kami melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan identitas kami yang kami warisi dari Allah. Kami mohon ampun Tuhan, dan juga bangkitkan kami, perbaiki hidup kami, bantu kami untuk memperbaiki diri, dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami menjadi sama seperti yang Allah inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk adik-adik yang hari ini dapat bergabung bersama kami. Mereka yang belum dapat bergabung, kami berdoa semoga di lain kesempatan mereka juga dapat bergabung, dapat belajar bersama-sama dengan kami. Dan biarlah apa yang hamba sampaikan sore hari ini ya Tuhan, memberkati hidup mereka dan membuat mereka menjadi orang yang berbeda. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Buktikanlah apa yang Engkau firmankan dan buktikanlah kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saksi. Kami dapat melihat, merasakan, dan juga menjadi saksi kepada orang lain apa yang sudah Tuhan lakukan dan terbukti bahwa firman Tuhan itu benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kedua orang tua kami, berkati juga pemimpin kami, berkati Ibu Nuni yang saat ini mungkin lagi kurang sehat. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, penyakit sembuh. Dalam nama Yesus, penyakit keluar. Dan biarlah tubuhnya kembali normal, netral, kemudian bisa sehat kembali, melayani dengan semangat lagi ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Bukan
buka dulu kameranya semua dong. Ya. Thank you Coach David, thank you so much, thank you, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya guys. Oke. Sampai jumpa, shalom shalom, shalom. Semua buka kamera dulu. Ya, good job. Tuhan memberkati kalian ya. Oke. Shalom shalom. Saya tutup ya.